sangat baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami umat-Mu. Hari ini kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu. Sesungguhnya kami boleh mengagungkan segala kebaikan-Mu. Biarlah hati kami terus terangkat untuk boleh terarah kepada Tuhan. Menantikan Tuhan juga boleh berkata-kata kepada kami. Urapilah hamba-Mu di dalam keterbatasannya berkata-kata. Kiranya Roh Kudus boleh menolong, menyampaikan berita firman ini dengan tepat, sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan urapi setiap kami yang hadir. Kiranya Roh yang sama menolong kami, membantu kami untuk mengerti firman, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara dan boleh berbagi firman pada pagi hari ini. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan saya mewakili dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang mengucapkan terima kasih untuk dukungan gereja ini, baik di dalam penerimaan terhadap mahasiswa-mahasiswa praktek dari seminari kami, bahkan dosen-dosen yang boleh berbagian di dalam mimbar GKT, dan juga saudara-saudara yang secara pribadi mendukung akan pelayanan saat. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara. Saudara, di dalam tema yang tadi sudah disebutkan di depan, mengapa beribadah di gereja, saya ingin mendasarinya dari Mazmur 133. Kita membaca Mazmur ini. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini, kita mau nggak mau hidup di tengah-tengah orang banyak. Karena itu banyak orang yang ngumpul-ngumpul sesuai dengan minatnya masing-masing. Mereka membentuk grup untuk mereka boleh bersama-sama ada di dalam satu kelompok menikmati keceriaan bersama-sama. Yang suka masak ngumpul dalam grup masak. Yang suka mancing, ada grup mancing, ya. Yang suka gosip, grup gosip, gitu ya. Yang apalagi di zaman yang seperti ini, saudara ya, tidak hanya grup-grup yang seperti itu ada, tetapi kalau nggak bisa bikin grup yang seperti itu, nggak bisa bikin grup band, kebanyakan mereka bikin grup WA, begitu. Yang juga mengumpulkan anggota-anggotanya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan statusnya, dan berbagai hal yang lain. Dan setiap orang yang masuk di dalam grup itu diharapkan, saudara, untuk mereka ada di dalam kebersamaan. Mereka boleh menikmati grup itu, berpartisipasi di dalam grup itu.
Tetapi saudara, grup-grup yang seperti ini saya rasa dengan mudah kita itu juga bisa meninggalkannya. Kenapa? Kalau kita misalnya tidak cocok lah sama seorang rekan di dalam grup itu, ya kita keluar dari grup itu. Ya. Kalau message di WA-nya itu sangat menyakiti kita, udah wis kita keluar dari grup WA itu. Jika kita nggak suka, kita bisa diem saja kalau perlu. Nggak usah komen apa-apa di sana. Itulah grup yang ada di dunia ini, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan gereja sekarang? Gereja selalu dipahami bukan sekedar gedungnya, tetapi adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Yaitu apa, saudara? Ini ada satu komunitas, kumpulan orang-orang percaya. Kita itu dikumpulkan atas inisiatif Allah yang memanggil dan menyelamatkan kita, kemudian kita ditempatkan di dalam sebuah komunitas, supaya di sana kita bisa hidup bersama sebagai orang percaya. Dan tentu saja hal ini membawa konsekuensi tersendiri, di mana kita hidup di dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Hal ini membawa konsekuensi kita harus berada di tengah-tengah komunitas orang percaya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kita itu tidak bisa bersikap egois atau bersikap tidak peduli dengan komunitas kita. Namun saudara, kadang kesadaran bahwa kita berada dalam sebuah persekutuan orang percaya itu sering kita abaikan. Khususnya dalam kaitan dengan ibadah. Kita hanya melihat gereja di dalam aktivitas ibadahnya saja. Ada doa, pujian, khotbah, sampai memberi persembahan. Ketika semuanya itu sudah kita lakukan, kita merasa itu sudah cukup. Kita merasa itu sudah lengkap, saudara. Jikalau demikian, maka tidak heran bila sebagian jemaat yang sudah terbiasa dengan kebaktian online itu jadi enggan datang secara fisik ke gereja. Mengapa? Lebih praktis, Pak, katanya. Mengapa? Gak usah ribet-ribet, Pak. Bahkan bisa pilih-pilih gereja. Tidak saja bisa pilih-pilih gereja, saudara, pilih durasinya. Klik gereja ini, wah 120 menit, gak jadi, saudara ya. Biasanya cari yang 40 menit, begitu ya, lebih cepat. Mengapa, saudara? Karena kita merasa bahwa urusan ibadah itu hanya berkaitan dengan saya mengikuti liturgi ibadahnya. Padahal, saudara, Tuhan menghendaki kita itu lebih dari itu. Ia mengharapkan anak-anaknya itu datang kepadanya sebagai satu kesatuan umat. Mazmur 133 ini, saudara, adalah termasuk Mazmur ziarah katanya. Disebut juga nyanyian pendakian. Di mana Mazmur ini dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka itu naik ke Yerusalem. Di sana mereka itu akan beribadah. Mereka akan merayakan hari raya kudus mereka. Pada saat itu umat Israel dari segala suku itu datang bersama-sama, pergi ke Yerusalem, menghampiri Allah untuk mereka beribadah di sana. Karena itu ketika dikatakan saudara-saudara, di dalam bagian ini tidak hanya berbicara tentang saudara di rumah, tetapi juga saudara di dalam arti luas, yaitu sekumpulan umat perjanjian yang bersama-sama datang beribadah menghampiri Allah. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara, dinyanyikan pujian yang menyatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara itu diam dengan rukun. Saudara, memang situasi yang rukun itu kan pasti lebih indah daripada ketika situasi itu lagi konflik.
Coba saudara suami istri bayangkan, mana yang lebih enak situasinya. Lagi rukun-rukun, mesra-mesranya, atau lagi gegeran. Pasti kita akan merasa rumah itu terasa lebih nyaman ketika kita lagi rukun-rukunnya, lagi mesra-mesranya. Ketika kita bersama dengan rekan-rekan di kantor kita, mana yang lebih enak? Lagi gegeran, lagi nggak enakan, atau ketika kita bisa sama-sama ngopi, bisa sama-sama kemudian berbincang-bincang, bergurau, pasti situasi itu yang lebih enak. Kerukunan, saudara, kebersamaan itu dipandang sebagai sesuatu yang indah. Karena itu pernyataan sungguh alangkah baiknya dan indahnya, ini lebih daripada sekedar yang tadi saya ceritakan. Ini merupakan suatu seruan kekaguman. Seolah-olah pemazmur itu ingin berkata, wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang hebat. Mungkin kalau menyaksikan sesuatu itu mereka akan bisa bertepuk tangan, ya, kasih standing applause. Kenapa saudara? Karena kagum begitu. Kalimat ini saudara, mengingatkan umat ketika Allah itu menyelesaikan seluruh ciptaannya. Di mana ditulis di sana, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ayat ini digemakan kembali di dalam Mazmur ini, saudara. Suara nyanyian umat itu seolah-olah menyatakan suara Allah yang terkagum-kagum dengan situasi yang ada di sana. Situasi apa, saudara? Bukan masalah musiknya, bukan masalah tariannya, bukan masalah hiasannya. Tetapi kekaguman itu muncul ketika orang-orang banyak itu datang. Mereka hidup di dalam kesatuan. Mereka hidup di dalam kerukunan. Mereka hidup sebagai satu umat yang bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu, saudara, adalah aktivitas bersama. Ini tidak berarti bahwa kita itu tidak bisa beribadah secara sendiri di rumah. Tentu tidak dalam pengertian demikian. Tetapi ibadah di dalam penyataan yang paling penuh itu adalah meliputi seluruh umat Allah. Meliputi banyak orang percaya. Bahkan gambaran eskatologi yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, di sana itu orang banyak berkumpul untuk menghadap tata anak domba itu. Setelah itulah gambaran yang Allah itu nyatakan. Tidak saja berhenti sampai pada sebuah statement, tetapi pemazmur ini kasih gambaran, saudara. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itulah persekutuan kebersamaan umat Tuhan. Minyak yang baik ini adalah dalam pengertian minyak yang berharga, minyak yang bernilai. Saudara, ini bukan sekedar minyak wangi-wangian biasa, tetapi ini adalah minyak urapan yang dibuat secara khusus dengan takaran khusus dan dijadikan minyak yang berharga itu. Kenapa? Karena Allah mengkhususkan minyak ini sebagai sarana untuk menyatakan perkenanannya, untuk menyatakan persetujuannya. Sehingga dikatakan setiap benda, setiap orang yang disentuh oleh minyak ini, itu artinya apa? Dia diperkenan oleh Tuhan. Dia dikuduskan oleh Tuhan. Minyak itu dikatakan meleleh ke janggut dan ke leher jubah Harun. Minyak itu mengalir ke pundaknya. Di mana seorang imam itu mengalungkan nama-nama ke-12 suku Israel pada penutup pundaknya. Minyak itu mengalir ke dadanya. Di mana pada dada seorang imam besar terdapat nama-nama dari 12 suku itu. Dengan demikian apa, saudara? Menunjukkan Allah itu memberkati mereka.
Allah itu berkenan kepada mereka sebagai satu umat yang datang kepadanya di dalam sebuah kebersamaan. Gambaran kedua, saudara, menyatakan bahwa persekutuan umat Tuhan itu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Gunung Hermon itu tingginya hampir 3.000 meter. Menghasilkan embun yang deras pada daerah yang disebut oleh pemazmur ini. Ini merepresentasikan kelimpahan berkat dari kesatuan yang akan mereka bawa sepulang mereka dari Yerusalem. Ketinggian ini memungkinkan gunung itu terus bisa memiliki embun, memiliki hujan, bahkan sekalipun di musim panas. Itu gambaran Tuhan yang berkenan. Tuhan yang memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata kehidupan itu, saudara, merupakan berkat yang bernilai tinggi di dalam teologi Mazmur. Yang menunjukkan apa? Tuhan itu berkenan pada kesatuan, pada kebersamaan umat yang datang menyembah Dia. Saudara, gambaran seperti ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi ada sebuah kisah yang menarik. Dinyatakan ada 2 orang bersaudara, kakak beradik. Orang tua mereka meninggal dan mereka itu diwariskan tanah untuk mereka itu kelola. Si kakak diberi, si adik juga diberi. Dan mereka mengerjakan tanah itu, saudara. Sampai satu saat tibalah musim panen. Mereka sama-sama panen berlimpah-limpah. Si kakak dapat hasil panen banyak, si adik juga dapat hasil panen banyak. Tetapi saudara, pada satu malam ketika kakak itu lagi hitung-hitung hasil panennya ada berapa begitu ya. Wah, dia senang dapat banyak. Dan kemudian dia berpikir, aku ini sudah cukup. Memang si kakak sudah berkeluarga, saudara. Dia punya istri, punya anak. Si adik belum, masih jomblo. Sehingga kakak itu berpikir, aku untuk keluargaku ini sudah cukup. Aku pikir aku akan berbagi panen ini untuk adikku. Itu adikku masih jomblo. Mungkin sudah punya pacar, mungkin nanti akan menikah, membina rumah tangga. Lebih baik harta ini sebagian untuk dia, supaya dia bisa menabungnya dan nanti dia bisa menggunakannya. Menariknya saudara, pada saat yang sama, di malam itu, si adik juga lagi hitung-hitung hasil panennya. Dan ketika dia lihat hasil panennya, juga banyak. Apa yang ada dalam pikiran adik itu, saudara? Dia berkata, oh, aku ini kan masih single. Kebutuhanku itu tidak banyak. Saya ambil segini ini cukup. Tapi kakakku itu, dia punya istri, punya anak. Pasti butuh lebih banyak. Aku akan bagi sebagian hasil panenku ini untuk kakakku. Akhirnya dia siapkan, saudara, hasil panennya, dia taruh di gerobak-gerobaknya untuk dia bawa ke kakaknya. Dan ketika sudah dibawa, saudara, tiba-tiba kedua saudara ini bertemu di perbatasan tanah itu. Si kakak kemudian bertanya, kamu mau kemana? Si adik kemudian menjawab, saya mau ke rumah kakak. Saya mau kasih sebagian hasil panen ini untuk kakak. Si kakak kemudian berkata, loh, aku juga mau kasih buat kamu. Ini aku juga merasa cukup, ini sebagian untuk kamu. Saudara, kakak beradik itu kemudian berpelukan di tempat itu. Dan kemudian mereka berjanji, kalau gitu katanya, kita itu tidak usah bagi tanah ini jadi 2. Mari kita satukan tanah ini. Kita kerjakan sama-sama dan kita nikmati bersama-sama. Dan di tempat di mana
kedua saudara ini bertemu. Orang Yahudi percaya di situ dibangun rumah Tuhan. Mengapa saudara? Ini menunjukkan gambaran hati Allah itu loh. Yang suka, yang senang ketika melihat umatnya itu hidup di dalam kebersamaan, kerukunan, kesatuan, bisa saling perhatikan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena itulah saudara, desain Allah bagi gerejanya. Dari awal itu saudara, pekerjaan Allah adalah membangun sekumpulan umat. Dia panggil Abraham untuk jadi apa? Aku akan membentuk kamu jadi bangsa yang besar. Tuhan, gambaran Tuhan itu adalah satu umat, bukan person Abraham. Ketika Tuhan itu memanggil Musa untuk melepaskan orang Israel dari Mesir. Melepaskan apa? Untuk membawa satu umat Tuhan. Oh saudara, itulah yang jadi desain Allah. Di dalam membangun gerejanya, di dalam membangun umatnya. Demikian juga dengan karya Kristus. Ketika Kristus mati dan menyelamatkan mereka yang percaya, ini bukan membentuk individu-individu yang diselamatkan. Tetapi ia membangun satu umat, saudara. Ia membangun gerejanya. Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menegaskan, mendirikan gereja Tuhan. Sehingga Yesus berdoa di dalam Yohanes 17, aku ingin mereka itu jadi satu. Oh saudara, itu hati Tuhan. Karya Kristus di atas kayu salib tidak saja menyatukan Allah dengan umatnya, tetapi juga mempersatukan umat itu. Untuk mereka hidup di dalam kebersamaan di tengah-tengah gerejanya. Orang-orang yang sudah ditebus itu disatukan untuk mereka bersama-sama hidup sebagai satu keluarga yang bisa mendukung dan membangun gereja Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, kadang kita susah berpikir demikian. Satu saat saudara kurang lebih 15 tahun yang lalu lah gitu ya. Di dalam satu pelayanan di sebuah kota, saya siang-siang pulang dari pelayanan diajak makan. Dan salah satu yang menemani saya itu anak muda. Nah sambil makan itu saudara dia bertanya satu pertanyaan kepada saya. Pak, apakah boleh kalau saya tidak ke gereja? Saya juga kaget saudara ya. Yang pertama dia nemenin saya makan paling enggak ya kan ya pengurus atau apa begitu ya. Kok tanya boleh enggak saya enggak ke gereja? Tanyanya sama pendeta lagi, kan tambah keliru begitu ya. Masa pendeta akan mengizinkan dia? Tapi saya tahulah mungkin ada sesuatu. Saya tanya, kenapa? Loh, kan yang penting Pak, saya bisa memuji Tuhan di rumah. Saya juga nanti bisa baca Alkitab. Dan saya juga bisa memberi persembahan. Waduh, ini 15 tahun lalu saudara. Saya pikir kayak nabi dia ini ya. Karena 3 tahun yang lalu kita juga kayak gitu kan ya. Menikmati semuanya secara online. Nah dia sudah perkirakan ini saudara. Dan waktu itu saudara, saya pikir-pikir, ya benar juga ya anak muda ini. Dia sudah melakukan semuanya. Dia enggak ke gereja, tapi hari Minggu dia nyanyi-nyanyi sendiri. Ya. Dia mungkin baca Alkitab, merenungkan firman. Atau mungkin dia akan dengerin khotbah di radio, atau khotbah di televisi. Habis itu dia kasih persembahan ke gereja. Kan sudah cukup. Hanya satu yang dia enggak bisa ikut. Mendengarkan warta jemaat. Ya. Seolah-olah saudara, kalau dipikir-pikir, ia sudah melakukan aktivitas ibadah. Apakah masih perlu? Lebih lanjut saya tanya, kenapa sih kok kamu berpikir kayak gitu?
Dia katakan lagi, daripada saya ke gereja melihat orang-orang yang membuat hati saya sakit, Pak, katanya. Saya baru ngerti, saudara ya. Dia pengen meninggalkan tempat itu karena hatinya sakit sama saudara di gerejanya. Ya kadang saya bisa mengerti ada pergumulan-pergumulan tertentu di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bekerja satu dengan yang lain. Bisa jadi ada ketidakcocokan. Tetapi jangan gampang-gampang saudara untuk meninggalkan satu komunitas gereja. Saya diam mikir kata-kata apa yang harus saya jawab. Dan akhirnya saya jawab dengan kalimat yang pendek. Masalahnya itu cuma gini loh. Tuhan itu tidak menghendaki demikian. Tuhan sendiri yang menetapkan dan membentuk gerejanya. Ia itu ingin kita berada dalam satu persekutuan yang bisa saling membangun dan hidup sebagai satu umat. Sayang makannya cuma satu piring, begitu ya. Kalau 3 piring penjelasan bisa lebih panjang, saudara ya. Saya tidak tahu dia bisa memahami atau tidak di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Tetapi ingin saya katakan lagi, inilah kehendak Tuhan. Di dalam kebersamaan sebagai satu umat, disitulah ibadah itu mencapai titik puncaknya. Yaitu kita menghadirkan diri kita di dalam kebersamaan satu umat Tuhan. Kita bersama-sama memberikan pujian bagi Tuhan. Kita bersama-sama mencoba melakukan firman yang kita dengar. Kita bersama-sama bisa saling mengingatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain dan kebutuhan-kebutuhan gereja sebagai satu umat itu. Dan kita bisa berbagian di dalamnya. Disitulah saudara, ibadah kita itu tidak hanya sekedar menyelesaikan sebuah liturgi ibadah. Tetapi menjadi satu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Persembahan diri kita ini. Karena itu saudara, jemaat Tuhan perlu mendengar seruan penulis Ibrani yang tadi kita baca. Jangan kita itu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari nggak cuma datang ke gereja, saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa ini adalah panggilan yang penting di hari-hari ini. Ketika jemaat itu sudah terbuai oleh ibadah online sepanjang masa pandemi. Beberapa hamba Tuhan dan majelis gereja mengeluhkan kepada saya. Ketika gereja dibuka kembali, gairah jemaat untuk datang itu sudah menurun katanya. Beberapa gereja itu bingung. Karena ada jemaat yang masih enggan beribadah secara fisik di gereja. Mereka merasa betapa susahnya untuk menarik jemaat ibadah secara onsite. Ada gereja yang sudah mulai berpikir menanyakan, Pak, apakah lebih baik ibadah online ditiadakan supaya jemaat datang secara onsite semuanya. Tapi kemudian mereka jawab sendiri, tapi kami khawatir juga Pak. Nanti jemaat yang online tuh malah nggak berbakti secara online. Atau malah mereka kebaktian di tempat lain nggak ke gereja kita. Mungkin mereka takut persembahannya menurun.
Oh saudara, saya itu secara pribadi tidak mempersalahkan gereja, tidak mempermasalahkan gereja-gereja yang masih menyelenggarakan kebaktian atau ibadah secara online. Itu baik karena bisa menjadi sarana penginjilan. Itu baik karena bisa memberikan kesempatan bagi jemaat yang sakit atau sudah kesulitan datang secara fisik di gereja. Melalui sarana itu mereka bisa berbakti kepada Tuhan. Itu baik karena ada situasi-situasi tertentu jemaat mengalami kesulitan untuk datang secara onsite. Dan mereka bisa tetap ada di dalam persekutuan, di dalam komunitas gerejanya. Saya juga menghargai jemaat yang mengupayakan mengikuti ibadah secara online. Ketika satu atau dua hal mereka menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti secara onsite. Bisa dimengerti. Jika saudara tidak memungkinkan untuk datang ke gereja dan hanya bisa mengikuti secara online, ikutlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi sadari kita itu tetap berada di dalam satu umat Tuhan. Tetaplah terhubung melalui doa-doa, melalui informasi yang diberikan, bahkan juga melalui persembahan kita. Supaya kita tetap merasakan kesadaran sebagai satu umat. Terbukalah untuk rekan-rekan di gereja itu mengunjungi saudara. Supaya saudara dapat merasakan persekutuan umat Tuhan. Kebersamaan umat Tuhan itu. Namun saudara, jika mengikuti ibadah online itu hanyalah sekedar alasan kenyamanan, tentu tidak tepat. Karena ada orang-orang yang merasa sudah nyaman mengikuti online, secara online. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, gak usah keluar rumah. Gak usah keluar ongkos transport. Gak usah ribet menata rambut. Tapi semua aktivitas ibadah sudah bisa dilakukan dengan baik. Bahkan ada yang merasa lebih nyaman, enak Pak di rumah, nggak usah ketemu orang, nggak usah dipaksa senyum-senyum sama kepada orang lain. Kalau kita berpikir demikian, tentu tidak tepat. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu sangat berpusat pada diri kita sendiri. Padahal saudara, Tuhan menghendaki ibadah kita itu dibangun dengan berpusat pada Tuhan dan di dalam kebersamaan umat Tuhan. Mari saudara, kita itu bangun ibadah kita dengan sebuah kesadaran kita berada dalam persekutuan umat Tuhan. Dan itu akan saudara rasakan ketika saudara secara fisik hadir di gereja ini. Jika tidak ada halangan apa-apa, jika fisik saudara itu memungkinkan, kembalilah beribadah di gereja. Biarlah segala kesulitan kita, keribetan kita itu jadi satu persembahan kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari saudara, kita bangun ibadah kita dengan sebuah kesadaran kita itu berada dalam persekutuan umat Tuhan. Ketika kita masuk di gereja, kita menemukan kita tidak sendiri. Kita jalani hidup dan panggilan kita itu sebagai orang percaya. Dan kita tahu
kita gak sendirian. Kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Kita dipanggil bersama-sama. Kita diajak bersama-sama. Kadang kita mungkin harus menghadapi tantangan di dalam pergumulan hidup kita. Kita tahu, saudara, kita tidak sendiri. Kita berada di dalam satu umat. Mari saudara kita bangun ibadah kita dengan sebuah kesadaran. Kita itu ada di dalam persekutuan umat Tuhan. Kita dipanggil saling menghibur, saling menopang, saling melayani satu dengan yang lain. Informasi yang diberikan oleh gereja seharusnya jadi concern kita, bukan jadi doa kita. Kita tahu ada jemaat yang sakit, kita tahu ada jemaat yang berduka, kita tahu ada jemaat yang menghadapi kesulitan. Dan saudara ada di dalamnya sebagai kesatuan umat Tuhan. Disitulah ibadah kita itu mencapai puncaknya. Di mana Tuhan itu mengutus kita dengan berkat-Nya untuk kita dapat menjadi berkat di dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Jangan biarkan saudara kita datang ke gereja hanya sekedar kita menikmati liturginya dan berhenti sampai situ. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup saudara sebagai satu keluarga Tuhan. Dan Tuhan senang melihat saudara. Persekutuan yang seperti itu diberkati Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Dan kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, apa yang menyebabkan terjadi pertumbuhan jemaat di sana? Karena jemaat itu sehati. Mereka hidup dalam persekutuan. Dan mereka jadi berkat. Sampai Tuhan melipat gandakan jumlah orang-orang percaya. Biarlah itu boleh terjadi di tengah-tengah gereja ini. Amin. Sekarang bantulah kami Tuhan, untuk kami boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Bantulah kami mengerti isi hati Tuhan. Dan tentu tidak kebetulan Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah gereja ini. Biarlah kami sadar, kami ada di dalam persekutuan orang percaya. Kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami diutus juga untuk berbagi dengan saudara-saudara kami. Bantulah kami ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami yang tidak mudah. Di tengah-tengah kedagingan kami yang lebih sering menguasai kami. Roh Kudus, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan sebagaimana yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.